sang mudir pulang. Ia ditunjuk menjadi panitia Idul Kurban oleh Ustadz Fian agar bisa mengumpulkan hewan kurban sebanyak-banyaknya. Ia isi kegiatan sehari-harinya sambil menunggu mudir pulang itu dengan membentuk badannya lebih kekar dengan ikut latihan silat. Fighting memang olahraga favoritnya. Ustadz Boim, yang kebetulan Ustadz senior di sana menjadi guru silat di padepokan silat pesantren itu. Roy juga mengisi hari-harinya dengan kegiatan pesantren. Ia juga sudah membaur akrab. Pak Kiai nampak senang dengan kabar yang ia dengar dari kalangan Ustadz tentang dirinya, tentang perubahan dirinya, bahwa Roy sudah menjadi lelaki sekarang. Sang Kiai pun surprise mendengar bahwa Roy berhasil mengeluarkan gurunya, Ustadz Fian, dari situasi sulit. Hingga akhirnya ketika Kiai Basri menemuinya lewat layar TV yang besar, yang dijadikan tempat visi, beliau mengobrol dan juga bercanda dengan Roy. Tak lupa pula sebagaimana seorang kiai yang memberi wejangan kepada santrinya itu. Kalau bisa, kamu mengabdi saja di sana buat pahala, kebaikan kamu, dan buat kebaikan kamu juga, perintah kiai kepadanya lewat video call itu. Meeting via video call itu dihadiri oleh para ustadz senior yang hadir di sana. Roy hanya nyengir sambil tersenyum. Tak ingin ia berniat mengabdi selamanya di sini, meskipun banyak dari kalangan ustadz yang menyuruhnya. Ia hanya ingin mengutarakan rencananya yang ingin membangun guest house tak jauh dari pesantren itu. Namun ia tak ingin mengganggu sang mudir terlebih dahulu. Ustadz Fian, saya percayakan antum yang jadi ketua panitia haji yang biasa saya urus setiap tahun. Saya selalu sukses menyediakan hewan kurban yang banyak. Antum harus bisa sesukses saya agar syiar pesantren harum. Perintah sang mudir ke Ustadz Fian yang memang hadir di acara meeting video call itu. Insya Allah Kiai, mereka belum berani membicarakan tentang rencana Roy yang ingin membangun hotel di sekitar pesantren. Mereka juga belum berani membicarakan tentang kasus jawara yang sempat mencak-mencak di pesantren waktu itu. Mereka hanya ingin sang mudir tenang beribadah sampai ia pulang ke tanah air. Ya sudah, jaga kesehatan antum semua, ujar Kiai. Jaga kesehatan Abah Haji juga di sana. Ustadz Boim menimpali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka semua senang sambil keluar ruangan saat mengetahui bahwa sang mudir sehat walafiat di sana. Dari video call itulah suasana pesantren langsung pelan, pikir Roy. Ustadz Boim menyebut nama Anis yang pernah mengucapkan salam untuknya. Siapa tahu bila mengobrol dengan Anis bisa memperlancar cari infonya. Cuma kamu harus tahu Pak Rian sekarang lagi krisis kepercayaan. Kemarin ayah dengar ada kasus di proyeknya. Jadi dia nggak percaya sembarang orang. Ya sudah, Dad, nanti Roy cari tahu. Makasih ya, Dad, buat supportnya. Memang support ayah buat siapa lagi kalau bukan buat anak-anaknya, ujar Sapro. Roy tersenyum sambil menutup teleponnya saat itu. Ia kemudian mengingat Ustazah Anis, juga Rian. Siapa Rian, pikir Roy? Apa jangan-jangan Rian yang muncul di berita TV itu, pikir Roy. Ia pun tertawa sampai guling-guling di kasur. Jangan-jangan Rian itu, pikirnya. Sore itu juga ia mencari keberadaan Ustaz Anis ke asrama putri. Ia bertanya ke Ustaz Boim di mana asrama para ustazah biasa kumpul di sini. Setelah memberitahunya, Ustaz Boim langsung menelpon Anis sambil senyum di balik gudang. Artinya jangan-jangan Roy mau ta'aruf dengan ustazah ini. Namun Roy hanya tersenyum. Dia bilang hanya ingin bertanya satu dua hal tentangnya. Mereka bertemu di pipir rumah Ustaz Boim itu karena Ustaz Boim melarang Roy bertemu empat mata dengan ustazah cantik itu. Takut ada yang lewat, ucapnya. Dan ternyata Roy kaget dengan rupa Ustazah Anis. Pantas Ustaz Boim menjaganya. Ia datang sendiri sore itu, juga dengan memakai gamis putih dan hijab merahnya yang lebar. Kacamata kit berframe biru itu menghias indah wajahnya. Wahai quality jombro, pikir Roy. Assalamualaikum Kak Boim, ujar Ustazah yang tak berani melihat wajah Roy. Mungkin ia malu. Ia lebih memilih dikenalkan Ustadz Boim ketimbang harus berkenalan dengannya. Secara tidak pantas bila Ustaz agresif terhadap lelaki. Waalaikumsalam. Wah, dateng. Nih, kenalin Roy, katanya mau ketemu, kamu mau ngobrol. Anis sendiri kaget dengan ucapan Ustaz Boim. Anis memang penasaran dengan sosok yang dibicarakan banyak ustazah di sini ini. Namun ia tidak bermimpi sedikit pun. Ya udah, duduk sini, kakak mau nyediain makanan. Gak usah repot-repot Ustaz, kalau bisa sediain ayam goreng, ujar Roy dalam hati. Gak repot, kamu nggak tiap hari kesini. Oh iya lupa, nih Anis masih kehitung keponakan saya juga, jadi kalau macam-macam, gua bogem kamu itu. Cap Ustaz Boim lagi mengancam sekaligus memperkenalkan.
Mereka berdua tersenyum, terutama saat Ustadz Boim memperkenalkan dirinya. Saat Ustadz ke dalam, mereka mulai membuka percakapan satu sama lain. Ternyata cara bicara keduanya tidak menegangkan seperti orang baru kenal. Sesekali mereka selingi dengan candaan karena pada dasarnya selisih umur mereka tidak jauh berbeda. Umur Anis baru menginjak 23 tahun, ia asli dari Bogor. Baik Anis maupun seperti ini, Dharma kaget ketika Ustadz Fian bisa membayar sewa lahannya dan melakukan penjualan yang brilian. Saat melihat anak muda ini, Dharma menunjukkan sedikit respek. Otomatis Roy mempunyai reputasi yang baik di mata Dharma. Ia menjadi orang yang dianggap bahkan dibanding Ustadz Fian sendiri. Karena orang inilah yang bisa membuat penghasilan sewa bulanannya lancar. Dharma menunjukkan rasa hormat padanya. Sudah lama saya pengen tahu siapa nih yang bisa buat sewa lahan itu berhasil. Ternyata masih muda. Saya kira Pak Fian nyewa tuh ya sampai lancar begitu. Baguslah, soalnya saya juga jadi ikutan kenyang. Penghasilan sewa lahan saya lancar. Dharma menunjukkan respek itu. Roy pun jadi sungkan. Mereka saling mengenalkan diri satu sama lain. Ia bercerita siapa dirinya ketika masih di pesantren ini sampai bisa menceritakan bagaimana caranya bisa menjual produk tani itu. Sampai ke restoran dan ke banyak tempat makan kuliner sampai bisa mengeluarkan Pak Ustadz dari kesulitan. Dharma mulai memandang Roy serius. Artinya, ini bukan sembarang pemuda pikirnya. Ia terlihat berani, ambisius, juga tidak ketinggalan, kreatif. Sampai akhirnya Roy bertanya langsung ke Dharma. Maaf nih Pak Dharma sebelumnya. Sebenarnya ada apa ya? Dan bersambung di part 12.